Halo guys, seperti biasa ya, karena ini udah masuk ke weekend dan gue bakalan ngasih ke kalian market update. Nah, buat kalian ya yang belum follow atau belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng ya, biar kalian tuh nggak selalu ketinggalan gitu ketika ada market update dari gue. Oke, langsung kita coba bahas ya, market update di hari ini kayak gimana gitu kan, atau satu minggu ke depan itu mau kayak gimana gitu kan arahnya. Nah, sebelum itu, ini kalau kita lihat sebenarnya ya, di satu minggu terakhir, sebenarnya cukup oke ya. Kalau kita lihat di sini ya, ya almost 60% lah ya, 60% gitu, 50-60% kalau kita lihat ini sebenarnya udah mulai hijau gitu kan. Nah, apakah ini sign yang cukup oke gitu? Menurut gue ini sign yang cukup oke ya. Karena kalau kalian lihat sendiri kan, 2 minggu terakhir itu kita masih mendapati merah gitu, mayoritas merah dan sekarang ini udah mulai hijau gitu ya. Nah, kurang lebih gitu ya untuk keadaan satu minggu terakhir gitu. Nah, untuk outlook sendiri gue mau ngecek dari sisi DXY ya, karena seperti biasa gitu kan, dolar indeks ini sendiri kan bakal mempengaruhi higher aset gitu ya. Jadi lihat sih ke DXY terlebih dahulu. Nah, DXY kalau kalian lihat sebenarnya dynamic EMA sebelah sini, ini kan sebenarnya sebelumnya jadi support tuh. Udah di-break ya, ini udah di-break juga beberapa hari yang lalu gitu kan. Dan sekarang masih berada di area ini nih, dynamic EMA ini ya, sebagai resisten. Nah, secara midterm ya, kalau gue pribadi ngelihat ini ada potensi sebenarnya untuk DXY ini naik dulu itu. Naik ke arah support sini, baru dia drop lagi nih. Nah, dropnya sampai mana? Ini kalau gue lihat ya, area sebelah sini, ini tuh bisa jadi support ya. Jadi kalau kita mau tarik gitu kan, dropnya itu bakalan sampai mana? Anggap dari sini lah ya. Dari sini kalau kita tarik gitu kan, dropnya itu mungkin sekitar ya 1,52%. Ini cukup oke untuk DXY. Nah, ini juga bakal berimpact gitu ke market, salah satunya high risk asset seperti kripto gitu kan, dan US stock sendiri sebenarnya. Dan kalau kalian lihat sendiri juga sebenarnya gold sendiri kan itu udah ngebuat yang namanya itu ATH ya. Ini menurut gue sign cukup bagus ya, dengan adanya penurunan DXY seperti ini. Oke, next-nya kita coba bahas terkait US stock ya. Nah, untuk US stock sendiri gue bakal mulai dari SPX. Nah, ini outlook ya yang gue sampaikan di internal gitu. Jadi sebenarnya kalau di internal itu gue selalu ngasih update gitu ya, tiap hari ya kan. Bahkan ya trade pun gue kasih gitu kan, hampir tiap hari juga sebenarnya kan. Nah, ini kalau kalian mau lihat ya, sebenarnya salah satu juga nih yang membuat ATH itu salah satunya SPX juga kan. SPX tuh udah memuat yang namanya itu ATH. Nah, ini udah ada satu sign menurut gue ya, SPX sendiri ini udah mulai mau koreksi terlebih dahulu. Ya ada potensi sebenarnya SPX itu koreksi sedikit terus baru dia run kembali gitu kan. Karena secara area ya sebenarnya area sini tuh merupakan area ya resistance sebelumnya kan atau area ya support resistance flip sebenarnya ya di sekitaran situ. Nah, ini kan bisa kita tanding sebagai area support resistance flip. Kalau kita mau tarik juga sebenarnya sebagai area Fibonacci ya. Nah, kalau kita tarik gitu ya, secara Fibonacci di daily itu sebenarnya kalau kita tarik ya di area sini dan kita aktifin gitu kan di area sekitar 1,618. Nah, ini bisa jadi target terdekat juga ya kan. Proyeksi ke depan kalau menurut gue ya ini SPX tuh ada potensi ya ke resisten psikologis di sekitar 7.000. Ini juga bertepatan dengan area 1,618. Nah, ini untuk SPX menurut gue masih cukup oke, masih cukup bullish juga sebenarnya. Mungkin kalian banyak yang bertanya gitu, kenapa setiap kali gue market update itu selalu ngasih outlook terkait US stock atau yang dimulai dari SPX gitu. Karena likuiditas dari kripto sendiri itu mayoritas masih berasal dari US dollar, sekitar 40-60%. Jadi, apa yang terjadi gitu ya dengan keadaan US ekonomi itu ya kemungkinan besar juga bakal berdampak di kripto sendiri gitu. Oke, mungkin segitu untuk SPX. Coba kita move ke Nasdaq ya. Nah, Nasdaq juga kalau menurut pribadi ini ada sign untuk koreksi terlebih dahulu ya. Secara outlook sebenarnya Nasdaq itu udah break di resistance sebelah sini. Ada potensi sebenarnya Nasdaq itu balik lagi ke sini dulu nih. Dia coba retest ya ke area resistance sebelah sini, diagonal resistance sebelah sini yang nanti akan bertindak sebagai kalau menurut gue sendiri support gitu kan. Nah, Nasdaq sendiri ini sebenarnya masih mirip ya kalau kita lihat dengan SPX. SPX kan udah sempat run up juga ya meskipun sebenarnya Nasdaq ini terkesan lagging karena Nasdaq kan di sini masih belum membuat yang namanya itu ATH baru gitu kan. Tapi menurut gue pribadi ini Nasdaq ada potensi juga untuk membuat ATH baru. Cuman secara short to mid term ya, kalau gue lihat ini bakal koreksi dulu ya, koreksi at least ke sini ya. Dia bakal coba nge-retest area resistance sebelumnya yang udah di break gitu kan, baru nanti bounce. Nah, bounce-nya kemana? Nah, bounce-nya ini kita bakal ngeliat ya. Menurut gue ada potensi Nasdaq itu bakal visit ke sini dulu nih, 26.000 ya, sebagai area resistance psikologis sebelumnya gini kan, gitu. Nah, karena SPX dan Nasdaq itu ada potensi koreksi ya, bisa jadi sebenarnya market crypto juga bakal ada sedikit koreksi baru dia run up kembali. Oke, sebelum itu kita bakal coba ngelihat dari sisi XAU Gold ya, kayak gimana. Oke, kondisi XAU gimana? Ini kalau di internal sama ya, kalau di internal itu bahkan gue udah call ya, ketika XAU itu di bawah 4.000 bahkan, di sekitar 3.900. Kalau kalian ya, mengikuti ya update gue di internal gitu kan, nah ini udah naik sekitar 15%, ini bahkan udah sangat-sangat outperform Bitcoin gitu. Tapi kalau di public sendiri, nah gue itu call-nya di sekitar ini nih, 4.000-an juga sebenarnya udah cukup oke kan. Ini udah lama banget call-nya ya, kalau kalian berhasil memanfaatkannya ya itu oke banget gitu kan. Congrats buat kalian yang skeptis ya
ya silakan gitu. Nah sekarang ya kalau dari outlook internal terakhir yang gue sampaikan gitu ya di private gitu ya atau private internal, sebenarnya secara area resistance ini udah break ya. Dan sekarang itu XAU itu sedang dalam area price discovery. Jadi untuk shorting di sini menurut gue nggak ideal gitu. Sampai kita benar-benar menemukan sign gitu ya, rejection yang cukup kuat atau cukup dalam seperti ini nih. Ya kan baru kemungkinan secara momentum XAU itu udah mulai ya berkurang gitu. Cuman untuk sekarang gue belum melihat hal itu ya. Secara area Fibonacci juga atau harmonic resistance juga udah ditembus di sekitaran 1,618 di sini gitu kan. Nah, ini potensi buat approaching ke 4.600, oke. Dan bahkan mungkin 4.800. Cuman kita lihat ya secara jangka waktu dekat dulu menurut gue ini ke 4.600 dulu gitu. Ini untuk XAU. Oke, next-nya mungkin kita langsung lihat aja ke sisi kripto ya. Nah, ini gue mau ngeliat dari sisi USDT dominance dulu sebenarnya. Nah, ini USDT dominance ya. USDT dominance kalau gue lihat ini kan sebenarnya sedang ranging di sekitaran sini, resistance dan support sebelah sini. Nah, kalau gue pribadi ngelihat ini ada potensi sebenarnya support sebelah sini bakal dijebol gitu. Dan mungkin kita bakal ngelihat ya penurunan itu sampai segini nih, sampai di area sekitaran sini. Ini juga nanti bakal touching dulu sebenarnya ya di area dynamic support. Nah, terkait dynamic support ini kan baru pertama kali ya, bisa jadi dia bakal bounce dulu, oke. Jadi secara short term ya, kalau gue pribadi ngelihat ini bakal ada potensi untuk ditembus sampai ke bawah gini ya. Dan ini bakalan oke banget terhadap market crypto sendiri. Kayak next-nya mungkin kita langsung lihat ke Bitcoin. Nah, Bitcoin ini menurut gue ini posisinya cukup oke ya. Kalau gue lihat ya, area atas ini tuh udah beberapa kali sebenarnya di retest atau beberapa kali didobrak gitu kan. Dan kondisi sekarang ya Bitcoin ini mampu bertahan di atas 0,382 gitu. Meskipun kalau kita lihat juga area yang gue tanding sebelah sini ini kan area ranging sebenarnya kan. Area resistan dan support sebelumnya. Sempat drop sebentar ke sini cuman akhirnya dia melakukan fake move gitu kan. Ya sebenarnya kalau kita lihat beberapa hari terakhir pun ini dia masih main atas bawah sebelah sini lah ya di sekitaran 86 ribuan gitu ya sampai ke 89 ribu ya gitu. Cuman secara price action di daily ini cukup oke karena ini tadi ya. Ini ada potensi sebenarnya Bitcoin itu bakal coba lagi nih kan, bakal coba lagi untuk nge-retest area sekitar 90 ribu sebelah sini. Karena ini ya bisa dibilang ini tuh unfinished action gitu kan. Area 90 ribu ini highly chance kalau gue lihat ya beberapa hari ke depan ini bakal divisit kembali gitu. Ini untuk Bitcoin kalau kita lihat secara daily gitu. Oke, keadaan dominance gimana? Nah, ini dominance seksi ya kalau menurut gue pribadi. Ini area resistance ini sebenarnya di H4 ya, gue tanding H4 cuman mungkin langsung aja di sini. Ini kan neckline nih. Ini kan top pertama dan top kedua. Kalau kita mau tarik, ini tuh udah ngebentuk yang namanya itu double top gitu kan. Double top kalau kalian lihat targetnya itu sampai mana? Targetnya ini nggak usah muluk-muluk gitu kan. Kalau kita tarik sampai sini ya kan. Nah, ada potensi sebenarnya support sebelah sini nih. Di sekitaran sini dia tuh bakalan drop nih, ya kan. Bitcoin dominance itu ada potensi untuk drop sampai ke area sekitaran sini nih, ya kan. Kalau kita lihat dari sekarang nih, ya kan dari kondisi sekarang. Oke, dynamic EMA juga ini kan sebenarnya sebelumnya itu kan jadi area resistance, terus ini jadi support. Ini juga kalau gue lihat ini highly chance juga bakal ditembus nih ya dan ya quite good menurut gue ya. Jadi sebenarnya untuk altcoin sendiri ini cukup oke sebenarnya kan kalau kita mau positioning tentunya dengan risk management dan size yang tepat gitu. Oke, nggak asal main gitu ya. Ini untuk Bitcoin dominance. Oke, others nah, ini others ya, ini outlook yang gue sampaikan di internal. Kalau kalian lihat, others ini sekarang lagi kissing ya atau coba approaching dynamic EMA atau sebagai dynamic resistance pas ini dan juga trendline ya. Nah, ini outlook yang gue kasih di internal gitu kan di private internal bahwa sebenarnya terakhir gue sampaikan itu ada potensi sebenarnya others ini ngebentuk yang namanya itu higher low di area sekitar sini dan dia memang bounce ya di tepat nih di area harmonic resistance, harmonic support di 0,618 dan ini juga kalau kita lihat ini kan terbentuk namanya double bottom ya di sini double bottom ini udah break neckline juga target kemana ya target kalau kita tarik gitu ya ini gue tarik aja gitu kita main konservatif aja nggak usah muluk-muluk gitu ya secara target double top sendiri di area sekitar sini nah targetnya nah ini sedikit lagi approaching istilahnya tuh full target dari double top ya dan kalau kita lihat dari others ini sebenarnya harus cukup berhati-hati dulu ya untuk beberapa hari ke depan karena sekarang ini udah mulai masuk area resistance bisa jadi ada potensi untuk drop dulu gitu kan retest lagi balik ke support atau neckline sebelah sini baru akhirnya dia up kembali. Nah, untuk others ini menurut gue cukup oke ya. Ada potensi others sendiri ini bakalan terus lanjut ya nge-break support bahkan nanti mungkin bisa approach ke resistance sebelah sini dan sini. Oke. Oke, segitu aja ya market update dari gue. Nah, buat kalian yang tertarik gitu ya buat selalu mendapatkan market update dari gue, login dari gue, trade idea dari gue itu setiap hari ya kan. Nah, ini kalian bisa join di internal. Ini ada link yang udah gue kasih ya kan kalau kalian tertarik pengen serius gitu kan. Selain mendapatkan akses informasi yang gue sebutin tadi gitu. Nah, dan kalian pengen one on one sama gue, nah kalian bisa kunjungi link di sini nih. Oke, segitu aja market update dari gue gitu. Kita ketemu lagi ya di next week gitu. Kalau gue ada waktu lagi dan kalau gue nggak males gitu ya. Karena secara prioritas gue tetap bakal ngeprioritasin di internal. Gitu ya bro ya. Thank you udah nonton. See you.